Dok, gimana sih aturan makan buat pasien yang punya penyakit ginjal kronik? Yuk, 1 menit belajar penyakit ginjal bersama saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Diet ginjal istilah medisnya. Nah, ini kita harus bagi ya populasi pasiennya. Satu adalah pasien penyakit ginjal kronik yang belum dilakukan cuci darah atau dialisis. Satu lagi adalah populasi pasien penyakit ginjal kronik yang sudah menjalani terapi cuci darah atau dialisis. Untuk pasien yang belum menjalani cuci darah, harus rendah garam ya, jadi batasi asupan garam karena banyak pasien penyakit ginjal kronik itu juga tekanan darahnya tinggi, jadi garam harus dikurangin. Nomor 2, kurangi asupan makanan yang punya kadar kalium sangat tinggi. Contoh misalnya kalau buah ya berarti jangan pisang ya, terus kentang juga hati-hati. Lalu juga sayuran-sayuran hijau tertentu itu juga kaliumnya cukup tinggi ya, terus air kelapa, nah itu juga agak dibatasi, jangan berlebihan. Apalagi kalau fungsi ginjalnya makin menurun sehingga produksi air kencingnya juga berkurang, nah itu sangat resiko terjadi penumpukan kalium dari makanan-makanan tersebut. Nah, kemudian diet rendah protein bagi yang belum cuci darah. Nah, diet rendah protein ini tapi harus dilihat juga. Biasanya kalau stadiumnya udah makin mendekati cuci darah, justru proteinnya harus makin dilimitasi, harus makin dibatasi. Dan protein yang dikonsumsi, meskipun jumlahnya nggak banyak, ini harus dipilih dari protein-protein yang istilahnya bernilai biologis tinggi, high biological value. Nah, itu apa aja? Misalnya dari telur, kemudian ikan-ikanan, ya tahu tempe masih boleh. Tapi kalau misalnya kayak daging merah yang bener-bener proteinnya tinggi banget gitu ya, ya itu sebaiknya agak dikurangi. Apalagi kalau misalnya makan kayak jeroan, nah itu udah proteinnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, ini bahaya buat pasien dengan penyakit ginjal kronik, nanti takutnya asam uratnya jadi tinggi dan juga toksin uremik atau racun-racun dari proses pembuangan metabolisme proteinnya itu juga jadi tinggi. Nah, ini bisa menimbulkan gejala di pasien dengan gagal ginjal. Untuk populasi yang kedua, pasien yang dengan penyakit ginjal kronik yang sudah dilakukan cuci darah, aturan dasar dietnya mirip kayak yang belum cuci darah, kecuali di masalah asupan protein. Untuk yang sudah cuci darah, justru malah dianjurkan dietnya tinggi protein, karena pasien ini sudah tidak perlu mengkhawatirkan penumpukan racun uremik alias penumpukan ureum, karena nanti lewat proses cuci darahnya, entah itu CAPD yang dilakukan tiap hari lewat perut, atau yang hemodialisa yang dilakukan di rumah sakit 2-3 kali seminggu, toksin-toksin ureum tersebut akan dibuang secara reguler. Justru kalau terlalu membatasi proteinnya pada pasien yang sudah dilakukan cuci darah, dikhawatirkan pasien-pasien tersebut akan mengalami kondisi malnutrisi protein alias kekurangan protein, sehingga nanti bisa terjadi gangguan di daya tahan tubuh misalnya, atau di proses pemulihan sel kalau misalnya lagi jatuh sakit. Semoga bisa paham ya teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lanjutan soal ginjal, langsung aja komen di bawah.